Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan ini saya akan membahas ilmu nahwu, tapi tentang masalah mu'rab dan mabni. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya gambarkan terlebih dahulu. Sederhananya mu'rab itu adalah perubahan harokat huruf akhir dari setiap kalimat. Misalkan ada contoh Zaidun bisa berubah menjadi Zaidan, bisa berubah menjadi Zaidin. Nah, itu perubahan dari Zaidun, dari Zaidan, dari Zaidin, dari rofa ke nasab, kemudian pindah ke jer, itulah arti daripada mu'rab. Nah, sementara mabni itu tetapnya harokat dari setiap kalimat, ya, huruf akhirnya dia tidak berubah-ubah. Ada yang mabninya sukun, ada yang mabninya domah, ada mabni fathah, kemudian juga ada yang mabninya kasroh. Nah, maka untuk lebih jelasnya kita simak atau kita langsung praktekkan dalam papan tulis ini. Nah, saya tulis terlebih dahulu nih, di sini judulnya adalah al-mu'rabu wal mabniyu. Menjelaskan mu'rab dan mabni. Maka perlu kita bahas terlebih dahulu ya pembagian daripada i'rab itu. Nah, di dalam kitab Jumiyah dikatakan wa aqsamuhu arba'atun. Nah, bagian i'rab itu ada 4. Di sini ya, i'rab ada 4. Pertama adalah i'rab rafa. Kemudian i'rab nasab, ada i'rab khafad, ada juga i'rab jazm. Yang ropa saya contohkan seperti lafaz ja'a Zaidun. Ini rofa namanya. Kemudian yang nasab seperti lafaz ra'aitu Zaidan. Saya lingkari juga, ini namanya i'rab nasab. Kemudian i'rab jer contohnya marortu bi Zaidin. Nah, saya lingkari juga, ini namanya i'rab jer. Nah, i'rab jazm ya, dia tidak bisa masuk pada kalimat isim, tapi hanya masuk pada kalimat fi'il. Contohnya lam rib nih. Nah, saya lingkari juga. Nah, ini namanya i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jer, i'rab jazm. Nah, dari rafa ke nasab, dari nasab ke jer, dan kemudian berpindah fi'il mudhari menjadi jazm, ada yang rafa, ada yang nasab, itulah sederhana daripada pengertian i'rab. Nah, kemudian yang mabni. Ya, mabni juga sama, ada 4. Ada mabni domah, kemudian ada mabni fathah, ada juga mabni kasroh, ada juga mabni sukun. Nah, contohnya yang domah ya, seperti lafaz haitsu. Nih, saya lingkari. Kemudian ada mabni fathah seperti lafaz aina, ada mabni kasroh seperti lafaz amsi. Ya, lingkari ini. Kemudian yang mabni sukun seperti lafaz ya, kalimat fi'il ya, kalimat fi'il ya, seperti lafaz idrib. Saya lingkari juga. Nah, berarti macamnya i'rab ada 4, rafa, nasab, khafad, jazm. Ini contohnya ja'a Zaidun, rafa, ra'aitu Zaidan namanya i'rab nasab,
marartu bi Zaidin namanya i'rab jer, kemudian jazm lam yadrib. Nah, mabni ada 4, ada mabni fathah, ada mabni dhammah, ada mabni fathah, ada mabni kasrah, ada juga mabni sukun. Yang dhammah seperti lafaz haitsu. Yang mabni fathah seperti lafaz aina. Mabni kasrah seperti lafaz amsi, mabni sukun seperti lafaz idrib. Nah, itu pembagian daripada i'rab dan pembagian daripada mabni. Kemudian kita masuk ya, pada pengertian mu'rab dan pengertian mabni. Mu'rab itu apa? Mabni itu apa? Nah, di dalam kitab Jurmiyah dikatakan al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiron. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Yang berubah adalah harokatnya. Ya, ingat, i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Sekali lagi yang berubah adalah harokatnya. Kenapa harokatnya bisa berubah-ubah? Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiron. Karena berbeda-bedanya amil yang memasuki kalimat tersebut, baik perubahannya secara lafaz atau secara perkiraan. Maka di sini i'rab ya, i'rab ada perubahannya dia secara lafdzon. Nah, kemudian juga ada yang perubahannya secara takdiron. Ya, takdiron artinya secara perkiraan. Karena kalau kita lihat perubahannya ya memang tidak terlihat, cuma hanya perkiraan saja. Misalkan contoh ya yang i'rabnya dia lafdon, artinya secara lafaz perubahannya. Seperti lafaz ja'a ar-rajulu. Kemudian ra'aitu, sini ra'aitu ar-rajula. Kemudian marortu birrajuli. Ini ya, lafaz ar-rajulu sama ya, 3 contoh ini semua lafaznya adalah ar-rajul. Nah, tapi contoh di atas ja ar-rajulu ini dia namanya i'rabnya rofa. Jadi sesuai dengan pembagian namanya ini i'rab rofa. Kemudian ar-rajula namanya i'rab nasab. Ar-rajuli namanya i'rab jer atau i'rab khofad. Nah, dari rofa kemudian berubah harokatnya menjadi nasab. Nah, ini namanya rofa. Kemudian berubah menjadi nasab. Yang ini yang saya lingkari namanya i'rab nasab. Kemudian dari nasab berubah lagi menjadi khofad atau jer. Nah, ini berubah namanya. Jadi harokat huruf akhir dari setiap kalimat itu bisa berubah-ubah. Itu pengertian daripada mu'rab. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa berubah-ubah? Dari ar-rajul kemudian menjadi ar-rajula, kemudian ar-rajuli. Dari rofa berubah menjadi nasab, dari nasab kemudian berubah menjadi khofat atau jar. Itu karena liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Nah, artinya berubahnya karena dimasuki oleh amil. Nah, amil itu ya di dalam kitab awamil ya dikatakan bahwa jumlah amil itu ada 100 ya. Seperti ya sampean silakan buka kembali ya di channel saya, di situ ada pembahasan tentang masalah amil yang jumlahnya ada 100 ya. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak akan bahas itu ya. Kemudian nih, ya, maka ini namanya perubahan secara lafdzon. Ya, perubahannya adalah secara lafdzon, secara lafaz. Artinya perubahannya secara lafaz dia terlihat. Rofaknya dia kelihatan. Nasabnya dia jelas nyata kelihatan. Rojula. Kemudian jarnya juga dia kelihatan. Birrojuli. Ar-rojulu, ar-rojula, ar-rojuli. Ini namanya perubahan i'rab secara
lafdon. Artinya secara lafaz dia terlihat perubahannya. Rofa, nasob, jer. Ar-rajulu, ar-rajula menjadi ar-rajuli. Nah, kemudian ya kenapa bisa berubah-ubah ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajul ini? Karena itu tergantung amil yang memasukinya. Ya, tergantung amil yang memasukinya. Ar-rajulu dibaca rofa karena dituntut rofa oleh lafaz ja'a. Karena ja'a ini termasuk amil, amilnya adalah amil lafzi qiyasi. Di dalam kitab amil dikatakan ahadu hal fi'lu alal itlaq. Salah satunya amil lafzi qiyasi adalah fi'il secara mutlak. Nah, fi'il yang terkandung secara mutlak itu artinya fi'il secara keseluruhan. Sementara kalimat fi'il itu ada 3. Ya, kalau tidak fi'il madi berarti fi'il mudhari. Kalau tidak fi'il mudhari berarti fi'il amr. Maka ja'a ini termasuk amil, ya, tersebut kalimatnya adalah fi'il madi. Kalau ja'a ini termasuk amil berarti ja'a butuh terhadap ma'mul. Ini yang dikenai pengamalan, ini yang beramal. Maka ja'a kalimatnya adalah fi'il. Setiap fi'il pasti butuh terhadap fa'il. Nah, fa'il termasuk isim marfu, isim yang dirofakan, maka harus dibaca menjadi ar-rajulu, harus i'rabnya dia rofa. Tidak boleh ja'ar rajula, ja'ar rajuli, tidak boleh. Ini namanya i'rab rofa. Nah, jadi perubahannya itu tergantung amil. Nah, contoh yang kedua, lafaz ar-rajula dibaca nasab. Kenapa? Karena ar-rajula dinasobkan oleh lafaz ra'aitu. Karena ra'aitu juga termasuk amil. Ar-rajula kedudukannya sebagai maf'ul bih. Setiap maf'ul bih pasti dibaca nasab. Amilnya yang menasabkan lafaz ar-rajula siapa? Ra'aitu. Kemudian ar-rajuli ini dibaca jer atau i'rabnya adalah khofan. Nah, kenapa dibaca jer? Karena ar-rajuli ini dituntut jer oleh siapa? Oleh huruf ba ini. Karena ba ini termasuk juga amil. Amilnya adalah amil lafzi sama'i nomor pertama. Al-ba'u pertama adalah ba, wa min, wa ila dan seterusnya. Jadi perubahannya dari rofa ke nasab jer ini intinya tergantung amil yang memasukinya. Nah, perubahannya secara lafaz. Nah, kemudian kita bahas yang kedua. Artinya perubahannya secara takdiri. Takdiri artinya tidak tampak perubahan rofa nasab, jernya itu tidak tampak. Nah, saya contohkan. Ya, ja'al fata sini. Nah, kemudian ra'aitul fata. Nah, marortu bil fata. Nih. Nah, ja'al fata nih sama seperti lafaz ja'a. Ja'a ini kalimat fi'il, setiap fi'il pasti butuh terhadap fa'il. Nah, setiap fa'il pasti dia dibaca rofa, tapi tidak rofa fata. Ya, secara lafaznya tidak rofa ini. Nah, padahal ini rofa. Kenapa? Ya karena huruf akhirnya ini sebenarnya bukan eta, tapi ini alif ini. Ya, alif maksurah namanya. Maka al-fatah bisa disebut dengan isim maksur. Nah, huruf akhirnya adalah alif. Alif itu dia tidak bisa menerima harokat. Maka rofaknya al-fatah ini ditakdirkan atau dimuqaddarkan. Dikira-kirakan tidak tampak. Kemudian ro'aitul fata. Saya melihat seorang pemuda. Al-fatah ini ya dibacanya nasab karena ditarkib menjadi maf'ul bih oleh lafaz ro'aitu. Tapi nasabnya ini tidak terlihat. Nah, ini nasab ini tak ini bukan huruf akhir ya. Huruf akhirnya adalah alif layyinah ini. Nah, setiap huruf alif itu dia tidak bisa menerima harokat. Maka al-fatah i'rabe kudu nasab ala penasabnya fathah muqaddar. Muqaddar alal alif dikira-kirakan alal alif. Ya kalau dalam tarkibat itu mana min luhuriha at-ta'addur. Artinya al-fatah huruf alifnya huruf akhirnya ini adalah alif, alif tidak bisa menerima harokat. Berarti al-fatah i'rabe kudu nasab ala manasabnya fathah muqaddar. Al-fatah i'rabe kudu rafa ala madrofane dhammah
wudu rofa makrofanya domah muqaddar ala alif. Termasuk juga bil fata. Jadi il fata al fata dibaca jer tuh ya. Harusnya al fatai tapi tidak bisa. Karena ini juga termasuk isim maksur. Isim maksur itu i'rabnya rofa, nasab dan jernya semua muqaddar dikira-kirakan alal alif. Alasannya tadi mana min duhuria ata'addur. Karena susah. Nah, kemudian kita masuk pembahasan yang kedua. Yang kedua adalah mabni. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pembagian mabni itu ada yang namanya mabni domah. Ya, ada mabni domah, kemudian ada mabni fathah, ada juga mabni kasro, kemudian ada mabni sukun. Nah, arti daripada mabni itu ya huwa lujumu awakhiril kalimi harokatan au sukunan. Mabni adalah tetapnya akhir kalimat baik harokat atau sukunnya. Jadi kesimpulannya mabni itulah kebalikan daripada mu'rab. Kalau mu'rab huruf akhirnya harokatnya dia bisa berubah dari rofa, nasab, jar dan jazm, maka mabni huruf akhirnya dia tidak berubah-ubah. Kalau dia domah ya domah saja. Kalau fathah saja. Begitu pula kalau dia kasroh saja. Yang mabni domah, misalkan saya contohkan seperti 8 haisu ya. Di dalam alfiyah ada wamin hudu fakin wadu kasir madom kah aina amsi haisu. Ini mabni domah. Yang mabni fathah contohnya seperti 8 aina. Yang mabni kasroh contohnya adalah 8 amsi. Yang mabni sukun ya seperti 8 idrib umpama ya. Ini kalimat fi'il karena kalimat isim dia tidak ada yang idrib lagi maaf. Ya. Yang mabni sukun sesuai contohnya dalam kitab alfiyah ya. Yang mabni sukun adalah 8 kam. Mabni sukun. Nah, pembahasannya haisu ini adalah mabni domah. Tadi saya katakan mabni itu harokat huruf akhirnya tidak berubah. Sementara haisu huruf akhirnya adalah sa-nya ini harokatnya dimabnikan domah ya tidak berubah-ubah. Haisu ya haisu saja. Dimasuki amil apa saja tetap haisu ya tidak berubah. Itu namanya mabni. Berarti kalau sampai baca haisu dibaca haisa ataupun dibaca haisi maka ini salah. Ya, tidak benar. Kemudian juga aina. Nih, aina mabni fathah. Selamanya dia dibaca aina saja. Nah, kalau dibaca umpama ainu, dibaca aini, boleh tidak? Ya tidak diperbolehkan. Karena aina kalau kita bilang ditakdirkan, memang dia ditakdirkan sudah dimabnikan fathah. Maka tidak boleh dibaca ainu, salah. Aini juga salah. Amsi, yang mabni kasro. Dibacanya selamanya dia amsi. Tidak boleh dibaca amsu, tidak boleh dibaca amsa, salah juga. Yang benar adalah amsi, dia mabni kasro. Kam, ini adalah mabni sukun. Selamanya juga dibacanya kam. Tidak boleh sampean membaca kamu, dibaca juga menjadi kami, salah. Karena pengertian daripada mabni adalah nujumu awakhiril kalimi harokatan atau sukunan. Jadi tetapnya akhir kalimat, baik secara harokat atau sukun. Nah, berbeda seumpama kalau yang mabni sukun, ya seperti lapatnya adalah min umpama. Nah, termasuk min ini mabni sukun juga. Nah, tapi sering kita jumpai di dalam Al-Qur'an ada Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami. Nah, kalau sampai bertanya kok min katanya mabni sukun, bu katanya mina, tidak min. Nah, ini alasannya karena liltiqa isakinen, bertemu dua huruf yang mati. Nun mati, alif ini juga sama dengan harokatnya adalah mati. Kedua-duanya mati. Maka dalam tulisan Arab tidak pernah dijumpai dua huruf yang mati bertemu secara langsung. Nah, makanya agar bisa dibaca minnya diberikan harokat. Harokatnya kalau sesuai kok, berarti alasannya boleh huruf yang mati
Ya, dua huruf yang mati bertemu secara langsung tidak ditemukan dalam tulisan bahasa Arab. Jika ditemukan maka salah satunya harus diberikan huruf. Nah, tadi diberikan harokat. Tadi harokatnya boleh fathah, kemudian boleh kasroh, boleh domah. Kalau fathah alasannya karena ringan, kalau kasroh alasannya karena asal, karena kalau domah berarti alasannya tab'an li aini mudhari'i, karena mengikuti terhadap ain fi'il mudhari'nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah kami akan selalu terus ya membuat video-video seputar ilmu nahwu ataupun seputar ilmu sorof. Ya, sudah barang tentu kami selaku manusia biasa pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kiranya mohon koreksi daripada teman-teman semua. Akhir kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.